Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gua akan membawakan Villain Racing Update untuk edisi 29 Agustus 2021 yang tentunya gua akan memberikan kalian update-update terbaru seputar dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini gua juga sudah memiliki beberapa headline yang menarik untuk kalian ikuti. Yang dimana headline yang pertama ini gua memiliki bocoran mengenai rencana daripada debut Daniel Bryan di AEW. Lalu yang kedua ini mengenai AEW Dynamite yang berhasil mencetak rating tertinggi kedua sepanjang sejarah show mereka. Dan yang terakhir ini pun gua mendapatkan title match terbaru untuk event AEW All Out untuk tanggal 5 September mendatang. So, tanpa banyak lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yang dimana gua langsung akan membawakan mengenai bocoran untuk rencana debut Daniel Bryan di AEW begitu. Dan seperti yang kita ketahui ya, dan sebagaimana yang pernah gua sampaikan gitu ya di video Villain Racing Update sebelum-sebelumnya mengenai rumor Daniel Bryan yang akan bergabung di AEW, dan di salah satu berita yang pernah gua sampaikan bahwa memang sebenarnya AEW itu berencana akan melakukan debut bagi Daniel Bryan itu di event AEW Dynamite Grand Slam ya, yang akan dilaksanakan di tanggal 22 September mendatang yang bertempat di Arthur Ashe Arena yang berada di kota New York. Namun berdasarkan berita yang disampaikan oleh Casey Haynes dari Body Slam ya, bahwa rencana debut bagi Daniel Bryan di AEW ini pun akan dipercepat atau dimajukan, yang dimana Daniel Bryan ini pun akan direncanakan melakukan debutnya di AEW All Out yang akan dilaksanakan di tanggal 5 September mendatang. Dan keputusan AEW memajukan debut daripada Daniel Bryan ini pun karena adanya pertimbangan dari pihak internal melihat peningkatan kasus COVID-19 di Amerika Serikat itu sendiri. Terutama adanya keputusan dan juga pembatasan dari kota New York yang mengancam bahwa AEW Grand Slam mendatang pun bisa dibilang akan ada pembatasan penonton yang hadir, yang bisa berpengaruh dengan momentum debutnya daripada Daniel Bryan itu sendiri gitu guys ya. Dan seperti kita ketahui begitu ya, bahwa memang rumor Daniel Bryan bergabung dengan AEW ini pun sudah beredar sejak bulan Juli yang lalu, karena kita ketahui bahwa Daniel Bryan ini sendiri pun sudah tidak bergabung dengan WWE sejak bulan April, yang dimana penampilan terakhir daripada Daniel Bryan di WWE itu pada saat di episode 30 April dari show SmackDown, yang dimana dia menantang Roman Reigns ya dalam career versus title, yang dimana dia kalah menghadapi Roman Reigns, yang membuat dia pun harus meninggalkan SmackDown, yang menandakan akhir daripada kontrak Daniel Bryan bersama WWE. Namun pada akhirnya ya, gua pun lebih ingin mengatakan bahwa kita tunggu saja hingga event All Out mendatang ya, atau di tanggal 5 September nanti ya, untuk melihat dengan mata kita sendiri apakah Daniel Bryan ini akan melakukan debutnya gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi mengenai rating daripada AEW Dynamite minggu ini, yang dimana untuk AEW Dynamite minggu ini pun mereka pun berhasil mendapatkan jumlah penonton sebanyak 1.172.000 penonton, atau meningkat sebanyak 20,2% ya dibandingkan episode minggu lalu. Dan ini pun menunjukkan bahwa AEW pun berhasil mendapatkan jumlah penonton di angka 1 juta penonton setelah di 2 minggu terakhir ini ya, karena di 2 episode sebelumnya AEW Dynamite pun hanya mendapatkan penonton di bawah angka 1 jutaan gitu ya guys ya. Namun dengan angka penonton di angka 1.100.000 di minggu ini pun, itu pun berhasil membawa AEW Dynamite pun mendapatkan jumlah penonton tertinggi ketiga di sepanjang sejarah AEW Dynamite disayarkan gitu ya. Dan
dalam segi ratingnya ya, untuk demografis 18 hingga 49 tahun, AEW Dynamite ini pun berhasil mendapatkan rating sebesar 0,48 atau meningkat sebesar 37,1% dibandingkan episode minggu lalunya. Dan angka ini pun menjadi angka tertinggi untuk rating daripada AEW Dynamite sejak mereka melakukan premier di bulan Oktober tahun 2019. Namun apabila kita membandingkan rating AEW Dynamite dengan show Rampage The First Dance, maka rating yang dimiliki oleh Rampage ini pun mengalami penurunan sebesar 9,4%. Walaupun kita bisa melihat dari overall audience-nya, AEW Dynamite pun berhasil meningkat sebanyak 1,7% apabila dibandingkan dengan AEW Rampage The First Dance yang dilaksanakan di hari Jumat minggu lalu gitu guys ya. Dan dengan presentasi tersebut begitu ya, maka kita bisa simpulkan bahwa show daripada Rampage ini pun bisa menarik lebih banyak penonton dengan usia yang lebih muda ya dibandingkan dengan AEW Dynamite gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi dengan hasil daripada show AEW Rampage minggu ini ya, yang dilaksanakan di tanggal 27 Agustus kemarin, yang dimana untuk show Rampage kali ini pun memiliki main event, yaitu adalah Tag Team Title Eliminator Final yang mempertemukan Lucha Brothers dan juga Jungle Boys dan Luchasaurus yang membuka daripada show kali ini, yang dimana pertandingan Lucha Brothers menghadapi Jungle Boy dan juga Luchasaurus ini merupakan pertandingan pembuka yang sangat epic dan juga sangat baik yang dibawakan oleh kedua tim, yang dimana kedua tim ini pun memberikan perlawanan yang sangat berarti ya, walaupun pada akhirnya ya Lucha Brothers ini yaitu Penta El Zero dan juga Rey Fenix ini pun berhasil keluar sebagai pemenang daripada pertandingan tersebut setelah mereka ini pun berhasil mengeksekusi double team finishing move kepada Luchasaurus yang mengantarkan mereka ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall, yang membuat Lucha Brothers ini pun keluar sebagai pemenang daripada Tag Team Title Eliminator, yang membuat Lucha Brothers ini pun berhak menantang The Young Bucks di event All Out mendatang untuk gelar AEW World Tag Team Titles yang akan dilaksanakan dalam Steel Cage ya. Dan kita bisa melihat ya, The Young Bucks yang melihat pertandingan itu pun berlangsung, itu pun menghampiri Lucha Brothers yang merayakan kemenangan mereka dengan menghajar The Lucha Brothers. Namun serangan The Young Bucks ini pun tidak berlangsung lama karena kita pun bisa melihat Jurassic Express yaitu Jungle Boy, Luchasaurus dan juga Mark Lawson ini pun masuk ke area pertandingan guna menolong Lucha Brothers gitu guys. Dan kita pun diperlihatkan sebuah video mengenai CM Punk juga Darby Allin ya, yang tentunya ini pun memflashbackkan debut daripada CM Punk di AEW dan juga bagaimana pandangan CM Punk kepada Darby Allin nih, yang mengantarkan kita pertandingan keduanya yang akan dilaksanakan di event All Out mendatang gitu guys ya. Dan show pun berlanjut lagi dengan segmen promo daripada Miro, yang dalam segmen promo tersebut pun kita bisa melihat ya Miro ini pun menyeret Fuego del Sol, yang kebetulan Fuego del Sol ini pun menjadi lawan daripada Miro dalam episode perdana daripada AEW Rampage, yang di kala tersebut ya walaupun si Fuego del Sol itu kalah, namun si Fuego del Sol ini tetap mendapatkan kontrak dari AEW, yang membuat hal tersebut pun membuat Miro ini pun sangat amat kesal gitu ya dalam promonya tersebut gitu ya. Miro ini pun memberikan penghinaan yang cukup besar kepada seorang luchador ya, dengan diam melepas topeng daripada Fuego del Sol sebelum dia pun memberikan super kick kepada Fuego del Sol, yang dimana perlakuan Miro terhadap Fuego del Sol ini pun mengundang reaksi dari Eddie Kingston yang memasuki area pertandingan, yang dimana kita pun sempat melihat si Eddie Kingston ini pun sempat mencoba untuk melakukan promo kepada Miro, namun hal tersebut dia urungkan, di mana dia pun memutuskan untuk langsung menyerang Miro ya, yang berada di tengah arena pertandingan, yang dimana kita pun bisa melihat
pertukaran serangan antara Miro dan juga Eddie Kingston ini pun tidak terhindarkan, sehingga para tim wasit ini pun harus melerai mereka berdua. Dan kita pun berlanjut lagi, ada pertandingan kedua di malam tersebut, yaitu adalah single match antara Bunny yang ditemani oleh The Blade di sisi ringnya menghadapi Tay Conti, yang bisa dibilang Tay Conti ini pun menempati posisi ketiga dari klasemen divisi wanita ya, untuk di single divisi wanita. Dan bisa dibilang ini pertandingan yang cukup menghibur, dan kedua petarung ini pun memiliki potensinya masing-masing gitu ya. Apalagi apabila kita melihat Tay Conti ya, di mana Tay Conti pun pernah menantang untuk gelar AEW World Women Champions yang pada saat itu masih dipegang oleh Hikaru Shida. Dan walaupun pertandingan ini pun sempat bisa dikendalikan oleh Tay Conti, dan bahkan Tay Conti ini pun hampir saja memenangkan pertandingan tersebut, pada kala Tay Conti ini pun berhasil mengeksekusi finishing move-nya kepada The Bunny, yaitu Tay KO gitu ya. Namun setelah Tay ini pun berhasil mengeksekusi finishing move-nya, kita pun bisa melihat ada sosok Penelope Ford ya, yang menginterupsi jalan di pertandingan tersebut, yang membuat perhatian Tay Conti dan juga wasit ini pun teralihkan dari pertandingan, yang dimana hal tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh The Bunny ya, yang dimana The Bunny ini pun bisa mendapatkan brass knuckle yang diberikan oleh The Blade, yang dimana brass knuckle ini pun digunakan oleh The Bunny untuk memukul wajah dari Tay Conti, sehingga Tay Conti pun tidak sadarkan diri, yang membuat The Bunny ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall gitu guys ya. Dan kita pun bisa melihat ya, adanya persekutuan atau perjanjian ya, atau aliansi yang dilakukan oleh The Bunny dan juga Penelope Ford guna mereka gunakan untuk di Casino Battle Royale yang akan dilaksanakan di event All Out nanti gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi, ada pertandingan terakhir atau pertandingan terakhir untuk di episode AEW Rampage minggu ini, yaitu adalah tag team match antara Impact Champion Christian Cage bersama Frankie Kazarian menghadapi AEW World Champion Kenny Omega bersama Brandon Cutler gitu ya. Ya, bisa dibilang ini pertandingan yang cukup baik dan juga cukup menghibur gitu ya. Namun kita pun bisa melihat gitu ya, ada story yang diperlihatkan di dalam pertandingan ini gitu ya, yang dimana si Kenny Omega ini pun seakan memiliki trauma besar ya pada saat dia pun berhadapan dengan Christian Cage ya. Dan kita pun bisa melihat di sepanjang pertandingan ini, Kenny Omega ini seakan dia ini pun ya meminimalkan kontak dengan Christian Cage ya, dimana setiap dia berhadapan dengan Christian Cage, dia pun mencoba menghindarinya dan lebih mendelegasikan hadapan tersebut kepada rekannya, itu Brandon Cutler. Dan tentunya ya, Brandon Cutler ini pun tidak bisa berbuat apa-apa kepada Christian Cage dan juga Frankie Kazarian di sepanjang pertandingan tersebut gitu ya. Yang bisa dibilang Brandon Cutler itu adalah seorang anak bawang di pertandingan tersebut. Walaupun melihat adanya kekuatan yang jomplang dari Kenny Omega dan juga Brandon Cutler, namun mereka ini pun bisa memberikan perlawanan yang cukup berarti kepada Christian Cage dan juga Frankie Kazarian setelah adanya interupsi yang dilakukan oleh Michael Nakazawa dan juga Don Callis di pertandingan tersebut. Namun pada akhirnya ya, di momen-momen akhir pertandingan tersebut, Christian Cage ini pun sempat hampir berhasil mengeksekusi finishing move, yaitu adalah kill switch ya kepada Kenny Omega, walaupun pada akhirnya Kenny Omega itu pun berhasil lolos dari serangan tersebut, yang membuat Kenny Omega itu pun dan Don Callis pun meninggalkan Brandon Cutler seorang diri di tengah ring pertandingan, yang membuat Brandon Cutler pun menjadi bulan-bulanan dari Christian Cage, yang dimana Christian Cage pun berhasil mengeksekusi kill switch kepada Brandon Cutler, yang mengantarkan Christian Cage dan juga Frankie Kazarian itu memenangkan pertandingan tersebut via pinfall gitu guys ya. Dan itu pun menutup show daripada AEW Rampage minggu ini. Dan dari show Rampage kali ini pun kita pun mendapatkan beberapa announcement untuk AEW Dynamite minggu depan ya, dimana untuk di AEW Dynamite minggu depan ini pun yang akan menjadi main event dari show tersebut itu adalah pertandingan 8-man tag team match antara The Elite menghadapi Jurassic Express dan juga Lucha Brothers, yang dimana The Elite ini pun akan diwakili oleh The Young Bucks dan juga The Good Brothers.
Dan selain pertandingan 8-man tag team match ya, ada 3 pertandingan lainnya yang sudah dipastikan akan dilaksanakan, yaitu adalah tag team match antara FTR menghadapi Santana dan juga Ortiz Part 2. Lalu ada pertandingan Brian Cage menghadapi Powerhouse Hobbs, dan pertandingan Orange Cassidy menghadapi Jack Evans dari Hardy Office Family. Dan ada 2 segmen juga yang dipastikan akan dilaksanakan di Dynamite minggu depan, yaitu adalah segmen in-ring interview dari Chris Jericho yang akan dibawakan oleh Jim Ross, dan juga segmen interview dari MJF yang akan dibawakan oleh Tony Schiavone. Dan selain itu pun kita pun mendapatkan match card untuk AEW Rampage minggu depan, yaitu adalah pertandingan Darby Allin menghadapi Daniel Garcia. Dan tentunya kita pun mendapatkan match card final untuk AEW All Out mendatang, yang dimana pertandingan Miro menghadapi Eddie Kingston untuk gelar TNT Championship itu menjadi pertandingan terakhir yang ditambahkan untuk event All Out mendatang. Dan tentunya selain pertandingan Eddie Kingston menghadapi Miro, kita pun bisa melihat ada pertandingan untuk memperebutkan AEW World Championship, di mana Kenny Omega akan menghadapi Christian Cage. Lalu ada pertandingan AEW World Tag Team Championship Steel Cage Match, yang dimana Young Bucks akan mempertahankan gelar menghadapi Lucha Bros. Lalu ada pertandingan untuk memperebutkan AEW World Women's Championship, di mana Dr. Britt Baker akan menghadapi Chris Statlander. Lalu ada pertandingan Chris Jericho menghadapi MJF, yang dimana karir daripada Chris Jericho ini menjadi pertaruhan di pertandingan tersebut. Lalu ada single match antara Pac menghadapi Andrade El Idolo. Lalu ada pertandingan Jon Moxley menghadapi perwakilan New Japan Pro Wrestling Satoshi Kojima. Lalu ada in-ring debut bagi Paul White yang akan menghadapi QT Marshall di event All Out nanti. Dan tentunya adalah pertandingan yang kita tunggu-tunggu selama 7 tahun terakhir, yaitu adalah pertandingan CM Punk yang akan menghadapi fan favorit dari AEW, yaitu Darby Allin. Dan tentunya di segmen buy-in daripada AEW All Out itu sendiri, atau pre-show daripada AEW All Out, akan mempertandingkan Women Casino Battle Royale yang akan diikuti oleh 21 penggulat wanita, yang dimana pemenang daripada Casino Battle Royale tersebut pun akan mendapatkan kesempatan untuk menantang gelar AEW Women World Championship gitu guys ya. Dan info tersebut menutup daripada show Villain Relasi Update kali ini. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like ya. Dan bagi kalian yang memang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, baik itu dari WWE, All Elite Wrestling, Ring of Honor, Impact Wrestling, dan masih banyak promosi lainnya, maka kalian bisa subscribe channel Mr. Villain 88 sehingga kalian tidak ketinggalan mengenai update-update terbaru seputar dunia pro wrestling gitu guys ya. Dan akhir kata, gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye. Bang.